Shalom saudara, seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan, Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering dan selalu dibawa ancaman raja-raja Yehuda. Pelayanan Yeremia meliputi kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan. Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus.
Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh sama-sama ada di tempat ini, amin. Kita sedang memasuki bulan Juli, amin. Semester yang kedua di tahun 2024. Saya percaya bahwa sampai hari ini penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup setiap kita, amin. Puji nama Tuhan, mari saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau satukan hati kita mau nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh sama-sama ada di tempat ini Tuhan hari ini. Di awal bulan ini Tuhan, minggu pertama Tuhan. Kami boleh sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan layakkan setiap kami, sucikan setiap kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun pergumulan dalam hidup kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang lebih besar dari segala pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang sangat baik, Engkau hadir di tempat ini. Engkau menjamah, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami percaya tiada perkara yang mustahil Tuhan. Hari ini kami alami Engkau Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur buat segala kasih setia-Mu. Mari bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Aku tidak akan menyerah. Meski dalam bersama katakan, oh, Aku punya
dahsyat Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia. Kami percaya tidak ada Tuhan yang besar seperti Engkau Tuhan Yesus. Hari ini kami datang menyembah Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memberikan pengharapan yang baru. Kami percaya di tempat ini ada sukacita, ada mujizat, ada kuasa-Mu yang sedang dinyatakan Tuhan dalam hidup kami. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya, beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau kita bangkit menjadi terang, amin. Melakukan amanat agung, amin. Saya percaya bahwa beberapa hari yang lalu Bapak Gembala mengikuti acara yang luar biasa, Empower 21 Everyone. Semua orang akan mengenal nama Tuhan, amin. Kita percaya bahwa hari-hari ini kegerakan Tuhan sedang terjadi, amin. Tuhan akan memakai setiap kita melakukan amanat agung, memberitakan firman Tuhan bagi setiap orang, amin. Haleluya. Mari bersama kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau nyatakan dia Tuhan yang besar, amin. Dia Tuhan yang dahsyat. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau diagungkan. Sebab dia Tuhan yang besar. Bersama katakan, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan setiap musuh-musuh. Mari bersama katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara semua bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan dia besar, sebab Tuhan dia dahsyat. Mari bersama-sama Tuhan akan pakai kita ceritakan
dahsyat, amin. Amin. Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya, ada yang baru pertama kali hadir? Ya, selamat datang yang baru pertama kali hadir. Selamat bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih kesempatan kami boleh menabur buat pekerjaan Tuhan. Pakai persembahan ini Tuhan, boleh dipakai untuk memuliakan, memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Amin. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada
tangan buat Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya Kau turun tangan untuk memulihkan keadaan kami. Kau juga turun tangan untuk memberkati setiap kami. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Biar setiap pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini membuat kami orang yang menjadi contoh, menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih, kami tahu kami diberkati untuk memberkati. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di bulan Juli, ya, sudah setengah tahun dari 2024. Ya, sebentar lagi nanti 6 bulan kemudian kita menyelesaikan 2024. Waktu berjalan sangat cepat sekali. Tapi saya tahu kalau saya bisa melihat wajah-wajah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini, berarti semuanya sehat. Ya, semuanya baik. Semuanya diberkati. Amin. Haleluya. Ayo multimedia, tolong saya akan kasih firman Tuhan mengenai bagaimana kehidupan yang menjadi berkat. Saya seringkali Bapak Ibu dengar bahwa kita ini diberkatin supaya bisa memberkati orang lain. Ngerti Bapak Ibu sekalian? Yuk next berikutnya langsung. Nah kita lihat, saya buka ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu di multimedia ada. Saya bacakan ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi artinya apa? Kita ini sebetulnya diciptakan untuk berbuat baik. Kenapa saya katakan demikian? Kamu ini diciptakan serupa gambaran Allah. Kalau namanya gambaran Allah, kamu tuh gak bisa jahat harusnya. Harusnya loh. Kamu diciptakan dengan gambaran Allah kok. Kalau namanya gambaran Allah, kamu manusia tuh diciptakan harusnya baik, bukan jahat. Tapi karena dosa, yang itu yang membuat semuanya tidak sesuai dengan jalurnya. Ngerti ya? Mau kita ini jelas dibikin serupa gambar Tuhan kok, serupa gambar Allah kok. Masa gambarnya jelek sih? Contohnya yang di depan ini kan ganteng begini, ya nggak? Haleluya. Katanya ya. Kenapa? Semua ganteng, benar nggak? Nggak ada yang jelek di sini. Ya, ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam. It's okay. Ya, semuanya sesuai gambar Tuhan. Ngerti ya? Kalau Tuhan yang gambar nggak salah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Lalu dikatakan apa? Berkat, tentang soal berkat nanti ada di 2 Korintus 9 ayat 10. Ya, saya akan mulai aja. Kita lihat bagaimana kita bersikap. Next, berikutnya bisa dilihat. Bagaimana kita bersikap. Kalau kita namanya sikap, di sini dikatakan apa? Waktu, tenaga, loh mana? Nah, di sini, oh ini, sini. Waktu, tenaga, harta, dan segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita tidak semata-mata untuk menikmati sendiri. Bahkan perubahan hidup yang kita alami dalam Tuhan itu pun harus menjadi berkat buat orang lain. Ngerti Bapak Ibu sekalian? Kita semua punya waktu. Everybody have same time. Semua punya waktu 24 jam, betul? Enggak ada yang lebih. Ya, kita dikasih waktu. Waktu yang Tuhan berikan itu kita harus hitung. Apakah semuanya ini buat kita atau harus sebetulnya Tuhan mau sebagian adalah milik Tuhan. Bukan cuma sebagian sebetulnya, semuanya adalah milik Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. 24 jam kita pakai buat tidur berapa? Ya. Oh Pak, 8 jam. Itu kalau masih muda bisa 10 jam katanya ya. Benar ya? Tapi kalau yang sudah tua, wah enggak Pak, enggak bisa tidur. Tidur cuma 5 jam. Emang kata, benar ya? Saya tidur cuma 5 jam sekarang, 5-6 jam. Tapi kalau anak muda itu bisa seharian tidur. Benar ya? Saya enggak tahu itu. Ya, anak orang tua itu kadang susah tidur katanya ya. Jadi waktu itu kita lihat. Lalu digunakan untuk main-main. Digunakan untuk main HP. Nonton drakor 16 episode. Enggak katanya. Berapa waktu kita berikan? Nah, kita lihat waktu, tenaga, ya. Tenaga kita semua saya lihat semuanya sehat, wajahnya seger-seger, berarti kita masih punya tenaga. Ya.
Kan nggak ada yang di meja operasi, nggak ada yang di ICU, napasnya nggak ada tenaga, benar kan? Makanya ada lagu katakan apa? Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya kan, benar nggak? Nah, kenapa? Kita punya tenaga, kita gunakan untuk waktu Tuhan. Dan juga Tuhan percayakan harta yang kita miliki. Semuanya apa? Sumber daya itu apa? Waktu, tenaga, harta. Yang dipercayakan tidak semata-mata dinikmati sendiri. Ngerti maksud saya? Supaya apa? Bahkan perubahan hidup. Artinya apa? Pertobatanmu. Kamu ikut Tuhan, kamu kenal Yesus, keselamatan bukan punya kamu sendiri. Kamu harus beritakan teman yang lain. Seperti yang Tuhan mau, seperti amanat agung katakan apa? Pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Nama apa? Perubahan hidup yang kita alami harus menjadi berkat. Ini penting banget. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini sudah diselamatkan. Tugasnya apa? Menyelamatkan yang lain. Ngerti Bapak Ibu sekalian? Next berikutnya. Lihat. Melalui apa? Sikap hidup kita. Ayo langsung next berikutnya langsung. Ya, lihat. Melalui perkataan, tingkah laku, kasih kesetiaan, dan kesucian. Coba dilihat di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Bapak Ibu saya lihat tuh. Ya. Di situ dikatakan kalau kita ini wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kamu jadi orang Kristen tuh enggak gampang. Karena tuntutannya apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Melalui apa? Perkataan kita. Melalui apa? Tingkah laku kita. Melalui apa? Kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ini yang Tuhan mau. Tuhan yang mau bagaimana dengan keberadaan kita, orang lain itu diberkatin. Jangan sampai bilang, gua gak mau deket-deket sama dia. Ya, seringkali apa? Dekat seseorang itu bisa memberikan aura positif atau aura negatif. Kalau orang ketemu orang seringnya komplain terus. Bener gak? Sedih terus. Cepet tua gua. Bener gak? Tapi kalau ketemu orang yang sukacita, halo shalom. Happy gak? Happy. Ya. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita memberikan aura yang positif. Dari apa? Perkataan, tingkah laku kita, kasih setia. Loh, udah jangan senggol-senggol. Ya, kita harus memberikan aura yang positif dari perkataan kita. Ini yang penting. Hari-hari ini udahlah, jangan dengar yang sedih-sedih. Dunia sudah memberikan yang sedih. Tempat ini harus memberikan suatu berita yang sukacita. Good news and revival. Good news bukan memberikan bad news. Nah, ngerti ya? Kalau bad news, wah sedih, serem, enggak usah. Semuanya diberkatin. Nah, jadi harus happy ya. Hati yang gembira adalah obat. Wih, mantep pakai manjur segala. Luar biasa pokoknya di sini. Ini gereja ini luar biasa loh. Kenapa? Antara pendeta yang khotbah sama jemaat bisa interaktif. Coba kamu di gereja lain, di sini pendetanya jemaatnya 2 meter, 2 kilometer di sana ya. Luar biasa, ini gereja luar biasa. Jadi interaktifnya hebat ini ya. Gereja besar kan, wah pendetanya jauh di sana ya kan. Di sini dekat sekali, haleluya. Jadi kenapa? Saya mau katakan bahwa hidup kita. Lalu berikutnya, next berikutnya. Mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita bagi orang lain. Wih, gampang apa enggak? Pak, jangankan buat orang lain. Orang diri sendiri aja saya enggak cukup waktunya. Pernah ada orang bilang begitu sama saya. Pak, jangankan bikin tenaga orang lain, mikirin gua sendiri aja nggak bisa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih kamu itu semua waktu yang sama. Dikasih kesempatan, pertanyaannya, you mau apa enggak? You terbeban apa enggak untuk membantu orang? Gitu aja. Kalau enggak terbeban, mau punya waktu nganggur pun enggak akan dikerjakan. Lihat Bapak Ibu sekalian, saya buka Bapak Ibu sekalian, lihat di Matius di 2 Korintus 11 ayat 27 sampai 28. 2
2 Korintus 11 ayat 27 sampai 28. Lihat nih. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras, berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Next. Dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lain, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini luar biasa. Itu pelayanan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita melayani dikatakan apa? Kita punya waktu melayani untuk setiap jemaat. Saya seorang gembala, walaupun saya dalam kesibukan saya harus menyediakan waktu untuk jemaat yang Tuhan percayakan. Kalau ngomong enggak punya waktu, bener. Waktu itu harus diadakan. Wong Tuhan sudah sediakan waktu kok. Kamu lihat, ini mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan atau dipakai untuk dirimu sendiri. Nah, ini yang Tuhan mau. Bagaimana sikap yang kita harus lakukan, ya. Lalu berikutnya next multimedia. Padahal memberi, kita lihat karena kita mau diberkatin. 2 Korintus 9 ayat yang 10. Saya akan bacakan. 2 Korintus 9 ayat 10 saya bacakan demikian. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ya, bisa buka multimedia 2 Korintus 9 ayat 10. Bapak Ibu bisa lihat di kalau lama bisa dilihat. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, Bapak Ibu, lihat saya ulang lagi. Ia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kembali ke multimedia. Di sini dikatakan, setiap berkat yang kamu terima, itu ada 2 hal fungsinya. Di situ dikatakan sebagai roti. Ada bagian berkat yang Tuhan kasih, yang kita gunakan untuk makan. Ada bagian yang Tuhan kasih untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lihat Bapak Ibu sekalian, saya mau kita semua harus diberkati. Ini kunci dari berkat. Ya, roti menandakan sesuatu kehidupan yang kita perlukan. Saya tahu manusia ini perlu kehidupan, perlu roti, perlu makan, perlu biaya-biaya semuanya. Lalu berikutnya, tapi di dalam berkat yang kamu terima itu ada benih. Artinya adalah bagian dari berkat Tuhan untuk ditaburkan kembali sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu yang Tuhan nyatakan. Setiap apa yang kita miliki itu ada bagian yang kamu bisa nikmati, tapi ada bagiannya milik Tuhan. Itu otomatis. Kita dikasih Tuhan itu saya enggak tahu. Mungkin satu orang dikasih, Pak saya dikasih sekian. Tapi setiap apa yang kau terima itu adalah ada bagiannya milik Tuhan yang sebagai benih. Artinya benih apa? Kalau kamu tabur, itu akan ada pelipat gandaan. Seseorang kalau lagi menanam, ya petani, itu dia ambil semua hasil yang dia bisa petik. Tapi dia selalu menyisihkan beberapa benih yang dia tidak jual, yang dia tidak konsumsi untuk ditanam kembali. Artinya apa? Ada kesinambungan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya kita lihat bahwa setiap berkat yang kita terima itu ada sebagian yang menjadi milik Tuhan. Berikutnya next kita lihat. Mengapa kita harus jadi berkat? Tadi dibilang kita itu diberkatin. Bahkan Tuhan turun tangan untuk memberkati kita. Kalau turun tangan berarti itu Tuhan ambil bagian dalam hidupmu loh. Ngerti Bapak Ibu sekalian? Luar biasa loh, ya. Turun tangan. Artinya apa? Tuhan sendiri yang mengambil tanggung jawab, yang melakukan apa yang Tuhan kamu mau. Lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat menjadi berkat, pertama next, yaitu apa? Ini kehendak Allah. Tuhan menginginkan bahwa kita ini menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kamu susah. Percaya enggak?
Tuhan tidak pernah merancangkan kamu jadi orang miskin. Tapi Tuhan mau kamu hidup berkelimpahan dalam Dia. Itu penting. Masa sih Dia memberikan kita susah? Sebagai seorang bapak kepada anaknya gak pernah doain. Bapaknya walaupun maling garong, gak pernah doain anaknya jadi maling garong. Benar gak? Nah, besok ya kamu jadi garong internasional. Kamu jadi maling internasional. Bapak cuma maling pasar katanya. Gak ada. Bapak gila itu namanya. Benar? Loh ya benar toh. Kamu kalau punya anak walaupun bapaknya jahat, pengen nak besok kamu kalau sudah besar kamu harus jadi lebih baik dari bapak. Betul gak? Benar pasti. Gak ada yang punya pikiran jahat. Ini apa? Kalau kita diberkati itu kehendak Allah. Wow, luar biasa loh. Luar biasa. Kenapa lihat? Ayo kita lihat ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Lihat Bapak Ibu. Ini ayat di sini Kisah Para Rasul 20 ayat 35, saya akan bacakan. Bisa lihat Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Nih. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kadang-kadang orang lihat, wah kalau diberi senang, tapi kalau memberi rasanya susah sekali. Padahal ayat firman Tuhan tidak begitu. Ini kebalikan semua. Dari orang dunia lain, wah kalau dapat wah senang, tapi Tuhan kasihkan apa? Firman Tuhan apa? Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Kenapa? Ada pengucapan syukur. Ada mengucap syukur. Ya, karena kita tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan is enough for me. Jesus is enough for me. Ya, berikutnya apa? Next. Kenapa kita harus cari berkat? Adalah ibadah yang murni. Artinya apa? Pertobatan. Buah dari pertobatan. Saya mau kasih contoh. Pernah tahu, kita lihat ya, kisahnya Sakeus pemungut cukai, tahu? Bapak Ibu tahu? Pemungut cukai pada waktu itu si Sakeus itu dianggap orang berdosa. Kenapa? Dia bekerja pajak penjajah Romawi untuk menarik pajak para kaumnya, sehingga mereka dibenci. Dan kita tahu kota di mana Sakeus bekerja itu kota yang makmur, sehingga duitnya banyak. Pertanyaannya, seringkali dia menagih yang bukan bagiannya. Ini yang paling orang tidak suka. Dan akhirnya apa? Pada waktu dia ketemu Yesus, bahkan dia tahu, berkatakan Sakeus orang yang pendek, dia naik ke pohon untuk lihat Yesus. Pada waktu itu Yesus katakan apa? Sakeus turunlah dan aku mau datang ke rumahmu. Semua orang mencemooh. Kenapa Yesus yang orang yang baik, orang yang kudus, mau bergaul dengan orang yang jahat seperti Sakeus? Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Sakeus didatangi Tuhan, hadir dalam rumahnya, ada perubahan dalam hidup Sakeus. Apa yang terjadi? Sakeus terus katakan, separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan akan kukembalikan 4 kali lipat semua yang aku peras dahulu. Bapak Ibu sekalian, ini ada perubahan yang drastis. Dari pandangan yang cinta akan uang, dan akhirnya Sakeus memberikan sebagian dari hartanya. Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini apa? Menunjukkan bahwa ada pertobatan. Kalau dulunya orang selalu cari uang, wah matanya kalau lihat sampai hijau. Sampai orang bilang gak ada waktu. Seringkali dinyanyikan lagu, ya, apa yang dicari orang, uang, bukan Tuhan Yesus. Tapi malah sebaliknya, apa yang dicari Tuhan, saya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana kita menunjukkan ibadah yang murni, bagaimana kita menyikapi setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Berikutnya adalah mengenai soal iman, iman yang hidup. Katanya apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, oh aku diberkatin, puji Tuhan, I love you God. Tapi kalau pelit, kalau bukan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, artinya apa? Imanmu tanpa perbuatan.
Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu hal yang mungkin hari ini saya katakan keras. Tapi saya melihat bagaimana orang mau diberkatin. Kamu mau jadi saluran berkat. Kamu mau diberkatin Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan itu perlu wadah. Tuhan perlu orang yang bisa memberkati orang lain. Saya nggak tahu apakah itu dirimu. Nggak bisa Tuhan kirimin duit dari atas, jeblok gitu, nggak bisa. Bener loh, datang kelontang dari atas dijatuhin uang, nggak bisa. Tuhan itu memberkati kamu dari orang lain. Ngerti nggak? Saya nggak tahu siapa orang itu. Mungkin tetanggamu kiri kanan, siapapun saya nggak tahu. Tiba-tiba orang bisa berkatin kamu kok. Bahkan orang yang nggak kenal pun Tuhan bisa berkatin kamu, bener nggak? Nah itu Tuhan perlu orang ini. Tuhan perlu saluran berkat. Aku mau kasih lewat siapa gitu. Selalu saya beberapa kali, mungkin Bapak Ibu sering kali dengar, namanya saluran berkat. Pernah ya? Pipa air tahu? Pompa air tahu? Saya selalu bilang itu, Tuhan pakai aku saluran berkat. Kenapa saya bilang? Keran. Kalau ini keran nih, keran air nih, ya suka nyiramin taman. Di situ tamannya di sana. Kalau saya mau nyiram taman di sana, apa yang saya harus lakukan? Padahal kerannya di sini. Pakai selang, pakai pipa, betul? Sehingga saya harus pakai pipa dan saya alir itu mengalir dan saya siram. Artinya apa? Air masuk, air keluar untuk menyirami taman di sana. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kalau air itu mengalir dan ujung pipa itu saya tutup. Pipanya saya tutup. Apa yang terjadi? Copot. Tekanannya balik, copot. Tekanan balik apa? Berkatnya balik sama yang ngasih loh. Ini kan air nih. Saat keluar. Tutup, balik. Gak kuat, copot. Saya mau kasih perumpamaan ini kenapa? Keran ini adalah sumber, yaitu Allah sendiri. Dan ini adalah ladang pelayanan yang harus mendapatkan berkat yang kau terima. Dan pipa ini adalah saluran berkat. Saya selalu berdoa, Tuhan, aku mau jadi saluran berkat. Kalau kamu jadi saluran berkat, artinya apa? Pipa ini harus dilalui air. Pipa ini harus dilalui berkat. Artinya apa? Tuhan akan berkatin kamu. Bapak Ibu sekalian, ini ternyata suatu hal yang rahasia dari Tuhan. Tuhan kasih berkat itu melalui orang lain. Dan orang itu yang siap untuk diberkatin harus memiliki karakter orang yang rendah hati, orang yang berani untuk menabur. Saya bilang terserah kok. You don't want, I don't care. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan aku jadikan saluran berkat. Jadikan saluran berkat. Dan kamu lihat apa yang kita beri bukan untuk milik sendiri. Seringkali kita menggunakan perumpamaan laut mati. Laut mati di Israel itu sangat asin banget. Kenapa? Dia menerima dari atas gunung. Tapi dia tidak ada anak-anak cabang-cabang yang lain yang mengarah ke laut-laut. Kenapa? Karena semuanya hanya tertimpa di laut mati. Sehingga warnanya asin, rasanya asin. Sehingga tidak ada binatang yang bisa hidup di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana iman kita menjadi iman yang hidup? Next berikutnya. Dampak untuk menjadi berkat. Lagi next, langsung aja. Next. Kalau kita diberkatin, tentunya nama Tuhan dimuliakan. Benar gak? Nama Tuhan akan dimuliakan. Kenapa saya bilang nama Tuhan dimuliakan? Ya jelas. Ini orang Kristen kok. Orangnya suka minta-minta terus. Katanya kita punya Bapa Raja di atas segala raja. Katanya di surga jalannya dari emas. Katanya loh, gua belum pernah ke sana nih. Sama pernah ke sana? Belum pernah. Kalau sudah sampai sana jangan pulang lagi ya. Karena ada yang naik turun surga katanya ya. Saya kalau sudah naik gak mau pulang ya. Karena sudah sampai surga. Bapak Ibu saya kita lihat, katanya Bapak yang punya semua.
Alam semesta milik Tuhan. Harusnya apa? Kalau kamu jadi anak Tuhan, berarti kamu punya hak atas berkat itu. Benar gak? Nah ini yang saya mau katakan. Kenapa kita punya hak? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana kalau kamu diberkati itu otomatis nama Tuhan dimuliakan loh. Benar. Banyak orang yang bilang, Pak, saya jadi orang Kristen kok malah hidupnya susah. Weh, jangan salahkan Tuhan. Evaluasi dirimu. Selalu orang lebih mudah untuk menyalahkan Tuhan. Kenapa saya katakan kita ini dikasih Tuhan untuk diberkatin supaya kita dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Lalu berikutnya, next berikutnya, kamu jadi berkat kenapa? Ada keseimbangan di dalam gereja. Bapak Ibu tahu pada waktu murid Tuhan mula-mula di Kisah Para Rasul, itu ada ayatnya dikatakan setiap jemaat menjual hartanya dan membagi-bagikan. Lihat, hari ini nggak gitu Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mau menjual hartanya bagi orang miskin? Siapa yang mau bagi hartanya kasih orang miskin? Salah bagi pendetanya nih. Padahal di ayat itu katakan demikian loh. Benar nggak? Bukan begitu. Tapi di gereja ada yang namanya diakonia. Pernah dengar diakonia? Diakonia adalah semua dana yang dikumpulkan dari jemaat untuk dialokasikan kepada jemaat yang kekurangan. Artinya apa? Harus ada keseimbangan dalam gereja. Penting banget Bapak Ibu sekalian. Karena saya melihat tidak semua jemaat kita diberkati dengan hal yang sama. Tapi dengan adanya diakonia, yang Bapak Ibu mungkin beberapa kali dalam minggu ketiga kita minta persembahan yang kedua untuk diakonia. Segala persembahan yang Bapak Ibu tabur untuk diakonia tidak digunakan untuk urusan operasional gereja. Semuanya akan dikembalikan kepada jemaat yang membutuhkan. Kenapa? Harus ada keseimbangan. Anak-anak Tuhan seperti yang dalam Kisah Para Rasul dahulu, mereka hidupnya disukai banyak orang dan jumlahnya ditambah-tambahkan. Bapak Ibu sekalian, saya banyak melihat mendengar kesaksian, terutama pada waktu COVID dahulu. Orang kehilangan pekerjaan, gereja pun harus banyak mengeluarkan dana untuk menabur, memberikan beras, memberikan apapun yang untuk bisa menyambung hidupnya. Sangat penting. Dana itu dikumpulkan dari persembahan setiap jemaat yang sudah ditaburkan. Gereja sama sekali tidak berhak untuk mengambil itu, tapi semuanya dikembalikan kepada jemaat yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya. Kenapa kita diberkati? Berikutnya, taburan menghasilkan tuaian. Bapak Ibu bisa lihat di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Anugerah Tuhan berlimpah buat kita. Namanya orang nabur, ya orang nuai. Kalau kita punya sawah, ya mau menghasilkan beras, ya mulainya nabur dulu, jadi padi, nanti diolah. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, taburan itu penting. Kenapa saya katakan bahwa ada sesuatu yang dilipat gandakan. Berikutnya, berikutnya, multimedia. Langkah-langkah kita. Ya, next. Lihat langkah-langkah kita. Pertama adalah apa? Renungkan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bilang, wah Pak, mau jadi berkat. Bagaimana kita jadi berkat? Kita pertama harus langkahnya apa? Renungkan kebaikan Tuhan. Kita pikirkan. Pikirkan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu hari-hari ini. Ya, pikirkan. Kamu dikasih hidup sehat, itu luar biasa. Pada waktu zamannya COVID, itu beli oksigen itu mahalnya luar biasa loh. Waduh, sampai susah banget, jutaan lagi hanya untuk nafas. Sekarang saya bisa nafas bebas, gratis. Haleluya. Kecuali kalau sudah sampai begini. Waduh. Jantung, paru-paru yang kamu pakai itu berapa duit? Orang kalau gagal ginjal itu harus bayar ginjalnya saja antara 500 sampai 1 miliar. Ginjal orang punya 2.
Makanya seringkali orang donasikan. Ada yang donasi ginjal, ya, donor maksudnya, donor, donor transplantasi, ya itu ya, itu prosesnya, ya, ada donor. Kenapa? Karena mahal harganya. Bahkan saya melihat banyak kriminalitas, anak-anak diculik, diambil organ tubuhnya. Wih, ngeri loh. Orang-orang yang berduit berani bayar, itu dengan apa? Melukai orang lain. Wow, saya pikir sadis banget. Padahal yang didonor pasti sudah tua, yang diambil masih muda. Bener kan? Saya melihat ini luar biasa loh, kejahatannya luar biasa. Tapi namanya orang kaya duitnya banyak. Padahal kita lihat bener kan? Mana ada? Mau ya? Siapa nggak dapat donor orang yang mak-mak engkong gitu? Nggak ada yang mau. Kalau mau cari donor organ yang masih muda, masih fresh, gitu loh. Ini soal luar biasa. Kebaikan Tuhan luar biasa. Belum keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita diberikan apa? Renungkan apa yang Tuhan sudah sampai hari ini. Kita sampai di semester pertama ini kita renungkan apa yang Tuhan sudah kasih sampai hari ini. Kadang-kadang kita mikir, wah Tuhan, kok bisa ya aku sampai hari ini? Itu luar biasa. Berikutnya, mohon tuntunan Tuhan. Semua dalam rancangan Tuhan, tuntunan Tuhan, ya. Lalu apa? Memberi dengan kerelaan hati. Ya, memberi dengan kerelaan hati. Filipi 4 ayat 19. Bapak Ibu bisa baca Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini jelas sekali. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Kalau kamu bersandar sama Tuhan. Sama seperti saya punya anak. Anak saya punya anak 3 orang. Tentu saya sebagai orang tua berusaha sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Benar gak? Kalau perlu, saya nggak tahu deh, kerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Itu orang tua yang benar. Sampai dia bisa mapan. Orang Asia itu luar biasa loh, bener. Perhatian sama anaknya itu luar biasa daripada orang luar negeri. Kalau orang luar negeri, anak umur 18-19 tahun, silahkan, lu mau keluar dari rumah silahkan. Mau kawin, mau nikah silahkan. Tapi kalau orang Asia, ya ampun, mau nikah aja dipikirin, bener gak? Mau nanti nikah tinggal di mana aja kalau bisa dibeliin rumah. Bener ya? Orang tua Asia itu luar biasa loh. Mikir sampai orang bule enggak cuek. Udah lu sudah sekolah selesai, udah lu pindah. Kalau perlu lu pindah dari apartemen sendiri. Sampai begitu. Saya melihat wow. Bagaimana kita melihat penyertaan kekurangan. Kalau anak-anak orang tua ini masih mikir kadang-kadang. Mikir. Dan ini yang satu anugerah yang luar biasa juga buat saya. Dan Bapa di sorga itu mikirin kamu. Sebelum kamu pulang, Tuhan pikirin. Pulang tuh sebelum halau-halam nih loh. Ya, bablas tuh. Tuhan pikirin kamu. Kamu hidup di sini tuh Tuhan pikirin loh. Kalau sudah pulang ya sudah, lu ke rumah saya sudah, lu balik. Nikmati apa yang kita miliki. Kan di sorga nanti. Tapi selama kamu dalam perjalanan, Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Benar gak? Waduh, luar biasa. Waktu lihat ini, wow, luar biasa. Berikutnya, memberi dari kekurangan. Waduh, lihat nih. Ya, Markus 17 ayat 43 sampai 44. Oh ya, Markus 12 ayat 43 sampai 44. Ya, lihat. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Berikutnya, cepat mereka memberi dari kelimpahan, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, sebab semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wow. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memberi dari kekurangan? Bukan bilang, kalau diberkati baru beri. Bukan. Orang dunia kata gini, wah Pak kalau saya nanti dapat job, nanti saya kasih. Bukan begitu. Ini yang firman Tuhan kebalik. Itu namanya ngasih komisi Tuhan. Udah dapat gua kasih komisi kan.
Bukan, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma berkat ini. Kamu hanya mikir soal gangdau, soal cuan yang kamu terima. Tapi kehidupan yang sudah Tuhan kasih, itu kamu lupa. Keselamatan yang kamu sudah kasih, itu seringkali kita lupakan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana menabur yang baik? Bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat? Saya akan tutup dalam salah satu cerita, yaitu Elia dan janda di Sarfat. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Multimedia tolong dibuka. Elia 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Sudah? Ini mengisahkan tentang janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Nah ini, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering dan hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat dan termasuk ke wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda kaya raya untuk memberi kamu makan. Loh, enggak ada miskinnya juga loh. Tapi dia ngomong, telah memerintahkan seorang janda memberi kamu makan. Next berikutnya. Next berikutnya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagimu sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Berikutnya, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Berikutnya, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Bapak Ibu sekalian, next berikutnya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dan tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu sekalian, saya melihat ini hal yang luar biasa. Kenapa Tuhan suruh Elia ketemu seorang janda yang miskin? Kenapa kok tidak ke janda yang kaya? Kenapa malah disuruh minta orang yang miskin? Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu saya pernah berkhotbah, Maria Magdalena beserta orang-orang yang diberkati, mereka melayani dengan kekayaan mereka, ingat? Tapi pada waktu Elia menyuruh, dia harus ditampung ke janda yang miskin, bukan yang kaya. Bahkan janda itu sangat-sangat kekurangan, karena cuma punya 1 kali makan, dan setelah itu dia mati. Ternyata apa? Tuhan mau berkatin janda itu. Tapi Tuhan mau melihat hati janda itu. Bagaimana dia menerima, siap enggak dia menerima berkat yang Tuhan sudah mau siapkan buat dia. Seringkali
kita nggak siap terima berkat dari Tuhan. Karena kita punya respon yang salah. Janda itu dia tahu, toh saya juga akan mati, kekurangan. Dia memberikan sebagian yang dia berikan untuk Elia. Dan efeknya berkat Tuhan mengalir. Menjadi berkat bukan tunggu kamu kaya. Menjadi berkat adalah sekarang. Apapun kondisimu, karena Tuhan mau berkatin kamu. Janda di Sarfat ini luar biasa. Kalau dia bilang, dia mungkin mengeluh. Saya kedatangan tamu malah bikin saya susah. Harus menyiapkan makan. Tapi apa yang Tuhan kasihkan, ternyata Tuhan berikan sesuatu yang tidak seperti yang pernah kita pikirkan. Bapak Ibu sekalian, kenapa dia dipilih janda yang miskin, bukan yang kaya? Karena Tuhan mau memberkati setiap apa yang Tuhan lakuin. Sehingga apa? Kita tahu menerima berkat bukan berarti menjadi milik kita sendiri. Berikutnya, paradigma tentang berkat. Bapak Ibu sekalian, kalau orang dunia namanya berkat itu selalu bilang apa? Kaya. Wah, kalau kaya itu diberkatin. Saya mau katakan, berkat bukan selalu dihitung dengan uang. Cuma memang saya tahu, status dunia ini sosial yang mengakibatkan perbedaan. Gereja tidak pernah membedakan kamu orang kaya atau orang miskin. Karena kamu semuanya anak Tuhan. Tapi dunia beda. Paradigma kita bukan soal duit, tapi kita diberkatin. Apapun harus bisa menjadi berkat. Status sosial, mungkin kita lihat, wah, kartu kredit, lihat yang platinum, gold, silver. Semua dibedakan. Bank-bank ada yang, wah kalau duitnya miliaran, wih tempat lounge, dikasih minum, dipijitin kalau perlu. VIP, lantai berapa? 9. Oh tuh saya nggak ngomong tuh punya merek bank nanti. Ya, kenapa? Wah lain, karena beda. Wah kalau duitnya miliaran, supaya apa? Jangan pergi dong. Supaya duitnya jangan ditarik dong. Kalau ditarik duitnya nanti banknya kolaps. Benar nggak? Status sosial. Saya lihat ada gereja yang memperlakukan beda. Wih, kalau orang kaya disambut gembalanya sendiri. Kalau orang kaya silakan duduk. Di depan. Kalau perlu yang khotbah. Ada gereja yang membedakan. Gereja ini tidak boleh. Semuanya sama di mata Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada status sosial. Semuanya harus berjalan dalam rancangan Tuhan. Cuma satu saya mau, kamu hidup seperti Kristus. Kalau kamu nggak mau ikut rancangan Tuhan, nggak usah ke sini. Bukan masalah status ekonomimu. Jabatan, orang wah berkat karena jabatan tinggi. Jabatan itu amanah. Anak-anak Tuhan dipakai supaya bisa jadi berkat. Jadi pelayanan. Popularitas, jangan ambil curi kemuliaan Tuhan. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, hikmah dunia, tapi kita lihat tuntunan Tuhan. Saya mau putarkan film, coba lihat. Yang pertama, soal bagaimana orang memberikan yang terbaik. Saya akan tutup dalam movie supaya Bapak Ibu mengerti. Ada seorang perempuan, dia tanya, berapa kamu jual telurnya? Telurnya bilang, saya 50 sen, ma'am. Dia bilang, oh saya ambil 6, 2,5 ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Seberapa kamu mau? Ini mungkin suatu yang baik untuk saya mulai, karena saya tidak jual sedikit pun hari ini. Dia membeli beberapa telur dengan harga yang dia mau, dengan kata, wah aku menang, aku bisa nawar dengan baik. Tapi dia pergi ke rumah mobil yang mewah, dia pergi ke restoran yang mahal dengan temannya. Mereka makan sangat sedikit dan mereka meninggalkan sisanya yang banyak. Dia membayar kasir harganya $400.
tapi dia kasih $500. Katanya ini yang 100 buat tip. Ini cerita ini mungkin sangat biasa, kamu normal di restoran yang mahal. Tapi tidak adil dengan penjual telur yang miskin. Pertanyaannya, apakah kita selalu memberikan sesuatu, menunjukkan kekuatan kita untuk memberi kepada orang yang membutuhkan? Kenapa kita sangat generous, generous tuh murah hati dengan orang-orang yang tidak perlu? Papa saya mengatakan saya sering membeli dari orang yang miskin dengan harga yang mahal. Mereka tidak memerlukan. Tapi kita memberi mereka lebih. Apakah kita tidak melakukannya? Suatu amal yang dibungkus dengan kebaikan. Kita boleh share cerita ini. Cerita ini mengisahkan demikian. Kadang-kadang kita kalau sama penjual yang miskin, kita tawar. Sampai kalau bisa, dipres. Kalau nggak boleh kita tinggal pergi, padahal cuma selisih 1.000-2.000 perak. Betul? Nawarnya kebangetan. Padahal nggak beda jauh, 1.000-2.000 perak. Tapi waktu kita ke restoran, kamu makan di sana, kamu sudah kena PPN 10%, service charge 5% lagi. Kamu ngasih tip lagi di meja 20.000, 30.000. Padahal dia nggak perlu. Rumahnya makannya nggak perlu kok. Dia punya rumah makan yang mewah. Seringkali kita salah memberikan yang terbaik. Kok anggap terbaik? $400 ngasih tipnya $100. Penjual telur 50 sen ditawar. 50 sen nggak even $1. Kita lihat bagaimana kita bisa menjadi berkat. Berikutnya sebelum saya tutup, ada satu movie lagi. Kita semua diberkati. Kaya, Pak. Bapak sekarang kaya lagi. Tuh, anaknya pintar-pintar, baik-baik, ya kan? Coba deh, cari keluarga mana yang sampai sekarang masih makan bareng nih, makan bareng kayak kita nih. Duit kalau dikit cukup, kalau banyak nggak cukup. Gimana? Kalau dapetin apa-apa gampang tuh nggak enak, nggak bisa dinikmatin. Contohnya gimana, Pak? Kamu tuh dulu waktu SD kan sering tuh kumpulin CD sama kaset lagu-lagu tuh, ya kan? Itu belinya gimana? Nabung uang jajan sebulan baru bisa beli CD. Didengerin nggak lagu? Dengerin tiap hari. Sekarang kalau dengerin lagu gimana? Tinggal download, Pak. Jadi Bapak tuh udah jarang tuh ngeliat kamu dengerin lagu sampai kayak dulu tuh gitu. Itu kenapa? Karena dapetinnya gampang. Hidup tuh yang paling penting keluarga sama sahabat. Sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita mau jadi berkat. Kamu gak usah tunggu kaya kok. Kamu mau jadi saluran berkat gak? Kita mau jadi saluran berkat Tuhan. Kalau kau bisa dipercaya dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kamu hal yang jauh lebih besar lagi. Ini janji Tuhan, bukan cuma saya yang katakan. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Ayo kita tengok hati kita. Apakah kita benar-benar cinta Tuhan enggak? Apakah hanya di mulut saja? Saya tahu kadang-kadang memang lihat tuntunan Tuhan. Lihat anugerah Tuhan. Kalau kita mau menerima perjamuan kudus, introspeksi hidup kita. Saya minta pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Introspeksi sekali lagi hidup kita. Bagaimana hidupmu? Dalam lingkunganmu, orang-orang yang kesusahan, dalam pelayanan, bagaimana kau siap untuk menjadi berkat? Kalau kau hari ini kita menerima perjamuan kudus, kalau kau punya salah, dosa, minta ampun sama Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampunin, tapi kau harus mengakuinya di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini. Biar melalui roti dan anggur ini kami kembali mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kau sudah mati di kayu salib menebus dosa kami dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Keselamatan, kesehatan, hidup ini semuanya karena Tuhan. Biar kami ingat kembali kebaikan Tuhan. Terima kasih. Silakan roti dan anggur dibagikan.
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Semua sudah dilayani. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah cawan yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Kasih sawan syukur sama Tuhan. Ucapkan syukur. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih kami sudah sidangan dengan Engkau. Terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah untuk penebusan dosa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan, penyertaan Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan percepat. Siapa yang berulang tahun di bulan Juli ada?
Nggak ada bulan Juli. Oh, tolong segera maju ke depan yang berulang tahun di bulan Juli. Bu Meliana. Tulislah. Ayo kita berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Juli. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah mendengar firman Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Kalau di depan kami Tuhan, ada saudara-saudari kami Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang hidupnya sampai hari ini, Tuhan berikan kesehatan yang baik. Kami percaya ada pelindungan Tuhan. Dan hidup mereka menjadi berkat buat orang lain. Kami berdoa untuk Bu Merliana Tuhan. Ibu Sharon, Ibu Nora, dan Pak Apen Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Penyertaan Tuhan yang baik. Berikan kesehatan, anak cucu yang baik, pasangan hidupnya yang baik Tuhan. Semuanya kami percaya ada pelindungan Tuhan. Pekerjaan usahanya Tuhan berkatin. Dilakukannya Tuhan buat berhasil. Keluar masuknya Tuhan jaga dan lindungi. Dan terus mereka dipercaya untuk berkat yang jauh lebih besar lagi. Dan mereka dipercaya untuk pelayanan yang jauh lebih dahsyat lagi. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dua kali double. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan minggu yang pertama, ya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang mengembalikan perpuluhan. Baik bisa nanti melalui kotak di belakang atau bisa melalui QRIS, ya. Saya percaya zaman now QRIS sudah bisa, ya. Nggak gaptek-gaptek banget, ya. Karena saya pernah lihat ke kafe, ke restoran, maaf, nggak terima tunai, QRIS, wah. Semua sudah begitu zaman now katanya, ya. Ya kita ngikutin zaman. Gereja pun juga akhirnya ngikutin zaman untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Itu di depan kursi Bapak Ibu ada QRIS. Bapak Ibu silakan. Nanti tinggal tunjukkan hasilnya saja. Nggak ada yang perlu dicetak di situ. Tapi saya percaya semuanya sesuai dengan tuntunan Tuhan tadi saya bilang. Berikan dengan kerelaan hati, bukan paksaan. Apa yang Tuhan percayakan taruh dalam hatimu. Tuhan berikan tabur. Saya berdoa. Tuhan terima kasih untuk setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Setiap berkat yang mereka sudah terima Tuhan. Mereka siap untuk menabur benih Tuhan. Untuk dilipat gandakan Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kalau kami boleh ada sampai hari ini sehat, baik. Dan kami percaya ada pekerjaan Tuhan yang harus terus kita support Tuhan. Biar untuk menyelesaikan amanat agung. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati mereka berlimpah-limpah penyertaan Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan
kasih buat persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta sepekan, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersuka cita di tempat ini, amin. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa minggu ini kita sudah melakukan acara Raising the Standard atau yang kita singkat sebagai RTS. Sebentar kami akan memperlihatkan sedikit cuplikan atas kegiatan yang kami lakukan kemarin, boleh silakan dilihat. Semua tetap tutup mata, tidak ada yang lihat kiri dan kanan. Sekarang tetap angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ikuti kakak berdoa ya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Di sesi terakhir, aku diingatkan untuk hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus, mampukan aku ya, untuk aku dapat menjaga kekudusan dalam hidupku. Tuhan, 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 tolong aku ya. Aku manusia berdosa. Aku banyak kelemahan. Aku butuh kasih karunia. Tuhan, kalau Engkau datang nanti, ingat aku ya Tuhan. Jemput aku ya Tuhan. Jangan tinggalin aku ya Tuhan. Tuhan, aku mohon, jangan hapus namaku dari kitab kehidupan-Mu. Tuhan, aku mohon ampun. Aku mohon ampun. Aku mohon ampun. Puji nama Tuhan, seperti yang sudah dilihat kita melihat banyak sukacita di antara anak-anak dan teman-teman kita, amin. Saya ingin berterima kasih terhadap Bapak Ibu Saudara yang selama ini sudah membantu kami dalam pengumpulan dana. Kami berterima kasih untuk persembahannya juga sehingga acara ini boleh berlangsung. Kita bisa melihat banyak dari anak-anak muda di tempat ini boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dan kami juga di sini ada salah satu anak cute kami yang mungkin akan berbagi cerita sedikit tentang kemarin. Agatha, silakan maju ke depan. Oke. Shalom Agatha. Shalom. Majuan dong. Malu banget kayaknya ini. Gimana kemarin kita kan pengumuman RTS udah 1 bulanan ya. Kamu Iya. waktu tuh ekspektasinya RTS tuh acaranya bakal kayak gimana sih? Karena kan ini pertama kali kan, pasti nggak ada bayangan dong. Pertama kali kamu mikirnya bakal kayak gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Oh, kayak ibadah biasa. Iya. Nggak panik tuh pas dibilang acaranya dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Nggak berasa bakal lama. Oh, puji Tuhan. Terus waktu acara kemarin kita kan ada 4 sesi. Sini sih, Iya. majuan. Kita kan ada 4 sesi. Kamu sesi yang paling berkesan, yang paling kamu ingat sesi apa? Luka batin sama kekudusan. Luka batin sama kekudusan. Di situ diceritain tentang apa yang kamu ingat gitu, yang kayak, oh aku nggak sadar nih tadinya ada tentang ini, terus gara-gara RTS itu kamu kayak baru ngeh gitu. Ada nggak? Ada tentang luka batin, Mm-mm. dimana diceritain tentang kita nggak boleh memendam rasa nggak suka sama seseorang itu terlalu lama. Lebih baik gak usah, karena nanti yang ada kita yang sakit hati.
Oke. Terus waktu di sesi kekudusan? Belajar menjadi kudus, menjaga kekudusan dan makin taat sama Tuhan. Amin. Kita selama ini pernah dengar gak sih kayak pembahasan kayak gitu di tempat ini sebelumnya? Atau ini pertama kali kamu dengar? Baru pertama kali ya Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan kita bisa melihat banyak teman-teman pemuda kita yang mungkin masih usia-usia belia seperti ini. Jadi boleh makin belajar banyak juga di tempat ini, boleh semakin dibentuk karakternya di dalam Tuhan. Amin. Terus kalau misalnya kita ada acara lagi nih yang sama gitu, mau ikut lagi gak? Mau ikut lagi? Mau ajak teman? Mau. Menurut kamu kayak teman-teman yang kayak gimana sih yang harus datang gitu ke acara ini? Lebih tepatnya anak muda. Anak muda. Oke, terima kasih Agatha, Tuhan berkati. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Agatha. Oke, silakan duduk. Makasih ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian sedikit cerita dari kami untuk acara kemarin. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah berbagian dalam acara ini, termasuk seluruh panitia juga. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, banyak yang diberkati melalui RTS. Saya juga sebagai pelayan pendoa di RTS, saya juga diberkati gitu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan pengumuman sepekan. Terima kasih Pak Hari untuk pelayanannya. Dan untuk minggu depan seperti biasa ibadah jam 8 dan jam 10 pagi disertai dengan sekolah minggu. Kemudian untuk youth jam 12.30 di tempat ini. Kemudian ibadah umas setiap jam 10 hari Rabu ya Bapak Ibu. Kemudian kul jam 7 hari Kamis jam 7 malam. Sedangkan kul Jumat kemarin saya tanya dimajuin ke jam 6. Ya kan ya Bapak Ibu ya, yang ikut ibadah Jumat. Belum. Oke, nanti mungkin dari ketua kulnya informasi jam 7. Kemudian ada saat teduh setiap Jumat jam 7 untuk youth. Kemudian doa pagi jam 6 pagi di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, silakan ikut ambil KKJ. Jadi member di gereja ini, hingga kami juga bisa follow up setiap jemaat-jemaat yang tergabung di dalam gereja ini untuk pelayanan, baik itu doa ya kan Pak, untuk baptisan atau penyerahan anak. Mungkin juga ada anak Bapak Ibu yang mau menikah, sedangkan biar kita follow up. Kemudian kesempatan melayani di bidang pemain musik di gereja ini Bapak Ibu, kita buka untuk keyboard, gitar, bass, drum, worship leader. Silakan bagi Bapak Ibu yang punya anak atau Bapak Ibu yang terbeban untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, silakan menghubungi Bapak Sandy, ada di depan dengan dasi merah. Stand up please. Iya. Oke, untuk selanjutnya untuk guru sekolah minggu juga, Bapak Ibu yang terbeban untuk guru sekolah minggu, baik itu sebagai gitaris atau asisten guru, dapat menghubungi Kak Rina. Silakan pokoknya berdiri. Silakan menghubungi Kak Rina. Kami buka kesempatan untuk melayani seluas-luasnya ya Bapak Ibu. Kemudian bagi yang ingin dibaptis, ini kemarin yang youth ada beberapa yang ingin dibaptis, atau Bapak Ibu yang lain juga ingin dibaptis, silakan dapat menghubungi Bu Rina di belakang ya. Untuk permohonan doa dan konseling juga dapat menuliskan kertas untuk bantuan doa dan konselingnya. Nanti bisa diserahkan juga ke Ibu Rina. Dan silakan follow, subscribe kita punya YouTube. Setiap jam 5 hari Minggu ada tayangan ibadah kita pagi ini. Dan Instagramnya juga Bapak Ibu silakan dibuka. Oke. Saya rasa sudah cukup. Kita akan berdoa sama-sama. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk ibadah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau luar biasa atas kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Hari Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah berkat-Mu atasnya melimpah ya Bapa. Diberkati apa yang dikerjakannya ya Bapa, biarlah hikmat yang dari Allah boleh terus turun atasnya ya Bapa, hingga ia boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga mau serahkan Tuhan Pak Niko dan Pak Kiki selaku
Gembala Rayon dan Gembala Pembina kami ya Tuhan. Kau yang campur tangan atas kehidupan mereka. Kau pimpin dan tuntun mereka Tuhan dari hari lepas hari. Kau jagai keluarga mereka, jauhkan daripada yang jahat dan malapetaka. Kami juga mau berdoa tempat kami Gading Nias. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi Gading Nias. Kau rindu pemulihan terjadi atas tempat ini. Kau mau berkati pengelola tempat ini ya Bapa. Biar mereka mengelola dengan bijaksana Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin hari kami juga semakin bisa beribadah dengan leluasa di tempat ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi Indonesia. Kau melawat Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak akan pernah meninggalkan negeri kami Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, anak-anak Allah di negeri ini Tuhan berdoa untuk negeri ini Tuhan. Dan Kau mengasihi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Pak Presiden Tuhan dan Wakil Presiden, juga untuk aparatur negara. Kami percaya Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan, mereka boleh memimpin dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, memimpin dengan penuh bijaksana ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, semua yang hadir di tempat ini diberkati ya Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan, kesehatan ya Tuhan, berkat jasmani dan rohani Tuhan limpah-limpahkan ya Bapa. Kau yang memulihkan setiap keluarga ya Bapa. Biarlah setiap keluarga boleh semakin dekat kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tibalah saatnya Tuhan kami menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, memberkati engkau, menjaga engkau, melindungi engkau mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.